bersama Yesus. Nanti Pak Erik di sini. Ya. Ini reward yang terbaru yang maksudnya kemarin baru kita update. Ada cukup banyak program. Ya. Terus kalau ya saya perkenalkan dulu ya, ini memang tiap hari Minggu maksudnya kita pakai. Klik di ujung sini Pak. Coba lihat terjemahannya, ya, apa versinya. Nah, di klik saja di panah kanan itu, di panah kanan ujung sekali kanan supaya berbeda. Ini banyaknya. Ini versi Inggris, Pesita, Arab, ya, Ibrani, Yunani ada. Ini deretannya. Kalau dihitung kira-kira berapa ini? 1, 2, 3, 4 dikali berapa ini? Satu ujung sana. Kemudian di atas ini. Jadi di atas 100 terjemahan. Di situ ada masuk versi Indonesia. Berapa? Indonesia itu di sana. Indonesia? Iya, Indonesia ada 2 kalau tidak salah. Ya, kita cari itu di LP, tapi rupanya belum masuk di daftar sini. Kemudian tolong diperhatikan. Ini kita lihat, coba di sini Pak. Ini kamusnya. Ini apa dari parsing morfologinya Pak di sini. Ya, ini banyaknya. Tolong diperhatikan di sini. Ini yang kita pakai setiap hari kita belajar. Jadi kalau tanya gramatikal, ya ini kita pakai. Coba ke bawah Pak. Lihat ke bawah berapa banyak lagi. Ini belum ya. Ini masih banyak. Ya. Jadi lumayan. Oke, kemudian kita perhatikan ini kalau ya klik kanan di sini Pak. Ya, klik kanan. Kemudian kita lihat penjelasannya. Look up on. Ya, ini ada penjelasan beberapa kamus ya menjelaskan hal ini apa. Di bawahnya ada Webster ya, ya pakai klik saja di situ. Nah, ini penjelasannya. Ini cuma dari Q kan? Apa? Q is the 17th letter of the English. Ya, ini kal ini ya. Ya kal ya. Kal is. Mesti di kal baru. Ya, kalau coba diterjemahkan apa tadi Pak? Mesti ulang karena itu cuma huruf Q ya. Iya. Oh ya, klik saja. Cuma Q. Ya, klik kanan. Klik kanan. Ya. Ya, kemudian kal ya. Itu ya kal ya. Webster. Kalau begitu di verb saja, karena ini kal dan verb ini sama. Ini Pak. Di dalam gramatika satu bagian dari perkataan atau pembicaraan yang menunjukkan aksi atau gerakan atau keberadaan ataupun pembicaraan atau suatu permintaan ataupun perintah melakukan ataupun untuk menanggung sesuatu. Ya. Ya, kata kerja juga mengafirmasi, mendeklarasikan, meminta ataupun memerintah. Jadi ini dari BSB ya, morfologis ya. Ya, Ya. Ini ada
Jadi ini morfologisnya dari BSD, parsing morfologis. Tetapi ini ada cukup banyak di sini untuk parsing morfologisnya. Nanti kalau lihat dia kalau pakai tanda merah, berarti dia aktif, itu bisa masuk. Ya. Apa lagi? Coba kita belajar kembali kata Immanuel. Ya. Jadi ini ada yang perlu saya ulangi lagi. Nanti kita akan kasih perbandingan antara Yesaya 7 ayat 14 dan Matius 1 ayat 23. Mari perhatikan baik-baik. Kemarin minggu lalu enggak sampai penjelasan detail ya. Oh iya, enggak ada kan. Iya. Immanuel yang lalu dibahas nggak? Ada. Iya. Oke, kita belajar lagi enggak apa-apa. Ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini kata Immanuel terdiri dari dua kata, yaitu in dan L. Ya, in dan L. Tapi kalau di sini dia pakai Imanu ya. Coba lihat di sini ke atas. Dia akan dapat imbuhan ya, Imanu ya, Imanu itu coba diklik di tensisnya dia pakai itu apa tuh, coba masuk. Ini BSD morfologi ya. Klik di sini Pak, yang masuk di sini Pak. Ya, non morfologi, BSD. Yang biasa pakai. Morfologi, Imanu morfologi, nggak ada morfologinya. Ya, ini dapat imbuhan sih, jadi kan dia ada bisa ini. Jadi harusnya in dan L, Immanuel, in. Tapi kalau dibaca Imanu, ya. Waktu minggu lalu Pastor Manse tanya kenapa dibaca Imanu, bukan cuma in. Ya. Itu ada dapat imbuhan atau akhirannya itu tepatnya. Ya. Oke. Ada yang menarik di Matius 1, kita pilih saja. Nanti kita akan balik supaya bisa terkoneksi. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Ya. Mari kita baca dulu nama ini 2-3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Theos menyertai kita. Nah, kita lihat kata Immanuel. Ini ada tesis yang menarik di atas. Nah, di sini. Tidak usah ke sebelah sini. Yang di sini. Ya. Ke bawahnya.
Ya, Immanuel, ya. Ini coba klik sini. Ya, ini yang menarik. Ini indeclinable. Coba tolong diartikan ini indeclinable ini apa nih Pak? Tidak bisa dideklinasikan. Dirubah. Ya. Berarti ini proper name kan? Ya, karena adalah Tuhannya. Ya. Proper name. Immanuel itu nama diri, proper name, nama yang utama. Utama dari siapa? Itu dari Yahweh. Itu proper name atau proper noun. Waktu malaikat datang kasih tahu anak laki-laki itu dia akan disebut Immanuel. L itu ditujukan kepada Yahweh. Ya. Waktu Maria mau atau mengandung, ya, atau mau mengandung, akan mengandung, ya, malaikat yang sibuk kasih tahu. Kurirnya yang naik turun surga. Kemudian yang luar biasanya yang datang kasih tahu ini kepala pasukan malaikat. Jadi siapa itu? Mikael. Ya. Itu Mikael yang datang kasih tahu. Kan ada sangkakala bersama pasukan mereka itu ada memuji di mana? Lukas pasal 2. Coba Lukas pasal 2 ayat 10 ya. Coba lihat. Ya. Lalu kata malaikat itu ya janganlah takut ya. Sesungguhnya ya. Oke, kemudian ayat 13 mungkin ya. 13 bala tentara. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Ya. Sorga. Ya. Dia memuji Theos. Ya. Katanya. Ya. Jadi bala tentara sorga ini memuji Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, saya combine sedikit ya, gabung-gabung sedikit. Hati-hati dengan ILT, Indonesian Literal Translation. Versi sekarang versi 3. Ya, itu cetaknya sekitar 1982. Ya, nanti silakan buka Google. Karena begini, ya ada ILT itu. Coba tolong siapa yang punya ILT, tolong supaya kita bisa buktikan. Ada yang ganjil. Ya. Itu yang Alkitab yang di Android itu warna biru. Kalau ada salib dan cuma warna biru, biasanya orang umumnya pakai itu, cuma kita tidak ada. Ini banyak orang sekarang yang kenapa? Yang backgroundnya biru. Ya, yang ada backgroundnya gambarnya biru. Ya, cari versi yang ILT. Siapa yang punya ILT? ILT yang biasa pakai itu ILT. Biasa tempat. Ya, itu enggak, itu yang maksudnya warna biru itu dia. Jadi tinggal cari yang terjemah ILT, enggak tahu kalau ada di sini. DP default itu terjemahan TB no Pastor, tinggal berubah. Ini ada satu. Indonesia Ada satu. Translation. Iya.
Oh, kalau melihat ya, orang bisa langsung. Indonesia Literal Translation 3. Oke. Sebentar dulu. ILT biasa atau ILT 3 Pastor? ILT 3, Pak. ILT 3. Nah, di ILT 3 pada Matius pasal 1 ayat Matius 1 ayat berapa Pastor? ayat 1 mulai. Kitab Silsilah Yesua. Kitab Silsilah Yesua Hamasya. Anak Daud, ada Abraham. Ya. Iya. Ini adalah suatu kekeliruan. ILT. Yesua Hamasya. Kenapa kekeliruan? Itu teks PB asli itu dalam bahasa Yunani koine, bukan bahasa Ibrani. Jadi ini baunya bau Yudaisme. Bisa tangkapan? Ya. Coba ayat 13. Bukan di sana saja. Ayat 13 di situ. Atau ayat. Bukan ayat 13. Ayat. Bukan. Ayat. Itu yang mereka Tuhan datang kasih tahu. Berarti ayat 19 ya, 18 ya. 18. Dan kelahiran Yesua Hamasya. Ya, Yesua Hamasya. Ya. Karena Maria ibunya yang telah dikenalkan dengan Ya. Yusuf. Jadi kelahiran Yesua Hamasya harusnya, coba Pak Erik bukan? Ya, kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya, ini tadi betul ya. Ayat 11. Ya. Ini bahasa Yunani. Yesus Kristus. Ini bukan Yesua Hamasya. Ya. The birth of Yesus. Yesus bisa mana pergi Kristus ini? Ada ini Kristus. Ini Yunani koine. Ya. Sampai dia punya cara ucapnya sudah ada ini. Ya. Tolong dilihat ini. Ke bawah. Yesus, Yesu. Tolong lihat. Yesu, Kristo. Kristo. Jadi nggak ada Yesua Hamasya di situ. Oke, itu yang ada Allah itu kira-kira di ayat berapa? Coba naik. Nah, yang Allah. Ya, ini kedatangan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Ya, ini pasti ganti. Yesua Hamasya. Oke, kita kedua saja, Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ya. Oke, Lukas pasal 2 ayat 11 lah atau 10 ya. Oke, sudah. Ayat 11. Ya, ini kan Yesus Kristus ya. Ini kembali juru selamat Yesus Kristus. Nah, ini ada yang aneh. Ya. Tuhan. Coba ke ayat 8 dulu. Orang lihat ada yang ganjil. Orang lihat ganjil. Ke 8. Ya. Sebentar. Bukan tinggal. Tuh, ke atas lagi Pak. Maksudnya ke 7. Oke.
7. Kita mau lihat ada Tuhan atau Allah itu. Malaikat Allah, malaikat Tuhan atau malaikat Allah ya. Coba cari malaikat Tuhan. Oh, sudah. Malaikat Tuhan coba cari di situ dulu. Tampaklah berarti dia 11, 13 ya. Dia 13 berarti ya. Ya, ini tiba-tiba, nah ini kan memuji apa ini? Allah. Ya. Tapi dia pakai Elohim di sini. Coba cek situ. Yang tiba-tiba dia ada bersama mereka itu sekumpulan bala tentara surga sambil memuji Elohim dan berkata, kemuliaan bagi Elohim Ya. tempat yang mati. Ini harusnya dia di sini coba lihat. Kemuliaan bagi Theos. Ya, ini di Theos di mana? Dari sini. Bagi Theos. ke bawah. Di mana tuh Theos? Ya, ini kan Theon. Nah, coba lihat dia punya bentuknya di sini, Pak. Jadi apa gramatikanya? Taksim. Oke. Ini bentuknya apa nih? Singular. Itu singular. Elohim jamak. Nggak percaya. Sekarang kayak perjanjian lama. Kejadian pasal 1 ayat 1. Itu yang paling gampang mau diingat, mau dilacak. Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, pada mulanya ini pakai bahasa Ibrani. Ya, ini dia pakai Elohim. Coba sini masuk 430. Di sebelah sini, Pak. Ya, oke, di sebelahnya. Nah, gramatikanya, iya. Klik saja. Ini di sini. Di sini. Ya, klik saja. Ya, itu. Noun maskulin plural. 430. Ini jamak. Jadi malaikat Allah di dalam apa tadi itu? Lukas pasal 2 ayat 11 ya. Nah, itu dorang ganti dengan Elohim. Padahal Elohim itu jamak. Ini tabrak. Oke, kita kembali periksa lagi ke Lukas pasal 2. Cari kata Tuhan itu. Coba Lukas pasal 2. Ada Tuhan di situ lah. Coba cari di situ dulu di Android. Ya, oke, masuk situ Tuhan. Cari di Lukas supaya bisa terkoneksi. Lukas apa? Ya, Lukas. Oh, ini jauh sekali ya, kalau Tuhan. Yang telah diberitakan. Itu Lukas 21 ya, kalau jauh ya. Cari yang dekat-dekat berarti di Matius ya. Markus. Coba cari yang Tuhan itu dia ganti dengan Yahweh. Yesus dipakai dari suci. Lukas 2. Menyerahkannya kepada Yahweh. Gimana? Ayat mana? Lukas 2 masih di Lukas 2. Oh, Lukas 2. Ayat di Lukas pasal 2 ayat. Mulai dari ayat 15. Coba. Dan terjadilah ketika para malaikat itu pergi dari mereka ke surga, dan orang-orang itu yaitu pada gembala berkata seorang terhadap yang lain, sesungguhnya kita harus melintas sampai ke Betlehem dan melihat kejadian yang telah terjadi ini, yang telah Yahweh beritakan kita. Ini diberitahukan Tuhan. Ini kan dia pakai Kyrios, bentuknya tunggal.
Kyrios bentuknya tunggal. Ya. Nah, tulisannya ini singular, tunggal. Dipakai di situ, di ILT dipakai Yahweh. Oke ya, setuju ya? Yahweh. Tahan iman ya. Mari kita lihat. ILT terjemahkan Tuhan dengan Yahweh. Betul enggak? Kita ke Lukas pasal 2 tadi, ayat yang ke-11 ya. Oke. Lihat di sini. Oke, mari kita baca rame-rame 2-3. Hari ini telah lahir bagiku juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Masih ILT masih pakai Yahweh? Tuhan. Itu nama ongol-ongol. Ya. Jadi memang dorang motok laki Yesus yang adalah Yahweh. Yang mau diangkat di situ adalah Yudaisme. Ini orang harus hati-hati. Gilirannya harusnya kalau mereka ILT itu konsisten, harusnya kan diterjemahkan Yesus Yahweh, yang lahir Yesus Yahweh. Sebab ada malaikat Tuhan, dia pakai malaikat Yahweh. Ini ayat yang ke-10 itu pakai malaikat apa tuh? Malaikat Tuhan atau malaikat Elohim? Ada malaikat itu, jangan takut. Ya, malaikat itu ya 9 berarti kan. Nah, ada yang ada malaikat Tuhan atau malaikat Allah atau malaikat? Ya ini malaikat Tuhan tau? Ayat berapa? Ini ayat 9. Iya, dia pakai Kyrios. Di situ pakai apa? Dan tampaklah seorang malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh. Tiba-tiba berdiri dekat mereka dan kemuliaan Yahweh. Malaikat Tuhan dia pakai malaikat Yahweh. Tapi yang lahir Yesus dari Tuhan. Jadi ini yang kita perlu belajar, kritik teks. Ini dia. Kembali ke Matius pasal 1 ayat 23. Orang akan lihat di sana lagi beberapa keganjilan. Oke, ya. Ini dia pakai eos, ya. Mereka seorang anak laki, bla 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 bla, dan ya, yang artinya coba di situ di ayat berapa Pastor? ayat 13. Matius 1 ayat 13. Ayat berapa? 23 ya? 23, maaf. Ya. Lihatlah seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita. Elohim, ini kan ancol. Ini ancol-ancuran. Ini dia pakai Immanuel. Coba orang lihat dulu supaya orang tahu ini dasarnya di sini, Pak. Nah, ini klik saja di sini. Yesaya, ya ini Yesaya 3. Oke, klik saja. Supaya orang lihat tesisnya. Jangan ngarang-ngarang kok. Ya.
Sebab itu Tuhan sendiri. Ya. Ini kalau ELT sudah Yahweh. Atau coba lihat di ELT dulu Pak. Yes. Ya, ELT 3. Matius Ya, Yesaya 7 ayat 14. berapa saja? Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu ELT 3 itu pakai Tuhan sendiri. Iya. Itu kacau. Ini harusnya dia pakai Adonai. Coba deh di sini. Betul nggak? Lord, Adonai. Betul toh? Adonai itu. Oke. Dia akan menamakan dia Immanuel. Ini bentuk L di sini Pak. Coba lihat dulu Immanuel. Dia lihat tesisnya. Ini lihat di sini. Turun. Ya, proper name. Ya, Immanuel tadi kan. Ini proper maskulin di sini. Ya. Ini Immanuel noun proper. Kalau ini di klik di sini ya. Dia di BLB ini sini, Pak BSD di sini yang dia keluar. Di sini. Ya. Maskulin. Oh, masa ini udah L. Sini. Sini nomor. Ya, pasti di sini. Immanuel noun apa di sini? Proper maskulin singular ini harusnya. Klik coba. Ya, ini singular. Jadi proper noun atau proper name maskulin singular. Immanuel ini proper name. Bentuknya singular. Kok dipakai Elohim? Ini onde-onde dari mana ada bikin? Ini DP aslinya kan. Allah menyertai kita. Kan di dalam Matius berapa tadi? 1 ayat 23. Yang artinya L menyertai kita. Nah, itu proper name singular. Nah, coba kita ke ada yang menarik Pak. Ke tadi 1:23. Matius 1:23. Oke. Ini ada yang menarik di sini. Ya, klik saja. Ya, ini ke bawah. Ini. Ya, ke bawah cari ya Immanuel. Oke, Immanuel. Mana tuh Immanuel? Ya, klik. Ya. Ini indeclinable proper noun atau proper name. Ini nama diri yang tidak bisa diganti. Immanuel bentuknya tunggal, dia sama dengan Yahweh. Bukti. Ini perhatikan ya. Ini noun proper, ya. Indeclinable, ya. Barang dia. Di Kejadian 2 ayat 4 lah. Kejadian 2 ayat 4. Ambil dari sini. Tuhan, ini ke Tuhan Allah. Coba lihat di sini Tuhan Allah. Mana di sini? Ya, Yahweh, coba klik saja di tesisnya, oke, klik saja. Di BSD. Ya, ini
proper noun. Bisa nggak? Bisa nggak sistem gramatikal begini? Jadi Immanuel ini dia setara sama sinonim dalam gramatikalnya dengan Yahweh. Ini proper name ini atau proper noun ini, maskulin singular. Kok masa L3 terjemahannya jadi apa namanya? Elohim menyertai kita. Kan ngaco belok. Nggak konsisten ya. Nggak konsisten. Iya, Pak. Ini ada apa di sini? Ini jadi pertanyaan. Kalau mau bilang, jadi gini ya, adalah sangat omah kita kalau kita mau bilang orang bohong, ya. Betul ya? Ya. Nggak mungkin ada orang yang mengerti. Tapi kenapa? Ini ada motivasi apa di balik itu? Ada maksud tujuan apa? Menutupin. Itu kan itu Immanuel. Tolong diperhatikan baik-baik. Yang kemarin saya sudah bilang, Musa mau pimpin bangsa Israel keluar, dia minta penyertaan. Dia minta itu. Kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami keluar. Yakub ketika dia minta penyertaan Tuhan juga bilang begitu. Ya. Jadi ini kata Nah, kata ini dipakai ditambah L sehingga yang menyertai adalah Yahweh. Di sini sebenarnya indikasi-indikasi yang akan membuat orang mengidentifikasi siapa ini yang menyertai. Musa bilang ke Tuhan di dalam Keluaran 3:33 ya, kalau nggak salah, 31:33 kita lihat lah, Keluaran 33. Coba terang lihat dulu. Keluaran 33 ya. 33. Keluaran 33. Ayat 1. Ayat 31. cuman sampai 23. Ada berapa? Nggak sampai. Ayat berapa ini? Keluaran 33 atau 31? Kalau engkau tidak menyertai aku, jangan suruh kami keluar. Coba cari di sini. Ada ya? 33 ya? Kalau Musa. Jangan kami berangkat dari sini. 31, 15, 17 betul. Nah, sampai di situ. Di 17 itu akan menyertai kamu. Aku menyertai. Berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Coba kalau dia punya ada di situ. Dia di bahasa Yunani atau Ibrani ada kata nggak di sana. Nah, dia di ini Pak, di sebelah sini karena dia punya cara ucapnya. Ani. Nah ini Iman. Ya, itu ketemunya. Ya.
Cari iman. Mana? Unless you will iman. Ya. Ini Musa telah baca teks Indonesia dulu supaya kita lihat teksnya. Ya. 16 ya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatku ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Gimana? Dengan kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini, berjalan bersama-sama dengan kami. Itu yang disebut Immanuel. Imanu. Nah, di dalam kata ini, karena ini perlindungan, ini penyertaan ini yang bersama-sama ini. Waktu Yesus datang, dia disebut Immanuel. Itu dalam Yesaya berapa? 7 ayat 14. Ya, di sini ada akarnya amal. Kenapa? Ya, di sini. Iya, di dalam sini ada amam. Ya. Amam, become dim dan hidden, hide. Ini dia. Tuhan Yahweh yang menyertai. Ini penyertaannya ini. Waktu Yesus ada satu saat, tolong ingat kira-kira di mana itu? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, bukan nama kami. Di situ aku ada bersama mereka. Dia menunjukkan Immanuel ini. Tolong dicari di mana? Ayo. Dalam namaku, di situ aku ada. Tolong periksa ini. Supaya jangan pernah ragu ini Yesus Kristus. Coba. Mana dari Matius berapa tuh? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ. Jadi cari 2-3 orang berkumpul. Ada? Matius 16 ya. Ada? Ada. Matius 16 ayat berapa? 28 atau? Matius 18. Hah? Matius 18. Coba tampilkan dulu. Matius 18:20. Ini menarik. Ya, selalu menarik kalau bicara tentang Yesus ini. Betul nggak? Ada? Ya, ini dia. Perhatikan. Ini sebelum dia disalibkan atau setelah dia bangkit atau? Belum. Ya kan? Ya, belum naik salib kan? Ya, itu artinya dia belum jadi Tuhan kan? Kan ada banyak orang bilang Yesus jadi Tuhan setelah itu si Erastus ada bilang
setelah naik salib. Sebelum jadi Tuhan, cari dong Erasmus BFD. With them, ya, with them. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Ini dia pakai ego eimi. Coba lihat dia punya teks Yunani-nya. Di atas ini. Eiken eimi. Ya, eimi. Aku ada. Ada. Eimi. Nah, kalau dia punya eimi itu apa? Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ eimi. Ya. Aku ada. Ini emang ini eimi. Di mana itu tadi? Ini ego eimi. My name. Ini bentuknya tunggal. Iya, aku ada. Bentuknya tesisnya. Ya. Ini perhatikan baik-baik. Aku ada. Ada ini kata kerja. Ini perhatikan. Ada kata kerja indikatif aktif. Present singular. Ya. Ini present. Di mana 2-3 orang berkumpul, bukan aku akan ada. Tolong tangkap tesisnya. Orang berkumpul kapan saja, ya. Yesus tidak bilang aku akan ada. Sebab kalau aku akan ada, dia bisa tunda. Kan perlu akan, kan? Kita ada rencana mau hadir di Ngoni punya pertemuan, mari kita tunda dulu karena ya. Ini yang orang mesti perhatikan, tesisnya ini. Makanya kenapa Pak Erik selalu gaulkan Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan karena ini bentuknya, tesisnya ini. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Bukan akan ada. Ini yang perlu taruh baik-baik. Yang present indikatif aktif. Ya. Kata kerja sekarang indikatif dan aktif. Dia aktif. Dia hadir aktif. Sekarang dia hadir. Cuma tidak kasat mata. Dia hadir bersama yang kita. Sebelum dia naik salib ini, kalau di mana 2-3 orang, ini tidak menunjukkan nanti dia naik salib setelah itu dia bangkit baru jadi Tuhan. Nyanda. Dan terjemahan lainnya juga tepat, Pastor. Tidak pakai akan, terjemahan lainnya tepat. Iya. Ya, aku ada di tengah. Aku ada di tengah-tengah mereka. Tidak ada akan. Ini yang luar biasa, ini Immanuel ini. Coba tolong bahwa akan di sini Yohanes 12 ayat 26. Oh, mari kita lihat. Tapi menyatakan kehadirannya yang maha hadirnya itu omnipresent. Dia Yesus Kristus, bukan kami. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, buka ibadah dalam nama Yesus di sini. Yes, Ya. amen. Saat ini dia ada. Dan dia aktif. Dia tidak pasif. Ini yang hebatnya. Jadi kalau tesisnya ini dia pakai aktif. Dia bukan pasif, dia hadir dan dia berdiam. Ya. Dia pasif. Apa dia aktif? Ya, ini betulnya.
Jadi Immanuel, dia menyertai kita tanpa batas waktu. Amen. Dia aktif menyertai kita. Sekali lagi saya mau kasih tahu, hati-hati dengan berbagai jenis terjemahan. Hati-hati. Orang punya ini kemarin beberapa hari lalu, minggu kemarin, ada ibu-ibu yang masuk. Dia promosikan ini di TikTok. Oh, Pastor, kita sudah punya ILT 4 kalau nggak salah ini. Kalau ILT 3 kita sudah pegang lama sekali. Kita cari kita di Android. Oh, ada konten. Ya, ternyata dapat ini. Materi untuk orang belajar. Kemudian ada yang masuk lagi menghujat Yahweh, habis-habisan kata, oh, ngeri, nggak usah diucapkan karena nggak pantas. Menghujat Yahweh. Yesus bukan Yahweh, dan Yahweh itu bukan Yesus. Ya, memang Yahweh bukan Yesus, tapi Yesus itu Yahweh. Jadi orang bilang begini, siapa kau? Yesus baik sekali, murah hati, semuanya dia sangat baik. Siapa Yahweh kau? Yahweh itu kan. Ya, begitulah. Oke, ada mau bertanya? Memang bertanya dulu. Ini mau bertanya Ada mau bertanya silakan. Karena ini Immanuel. Ya, silakan ada mau bertanya.